Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sofatul Mubarokah. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3, topik 1, mulai dari diri, mengenai komitmen diri dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang pertama mengenai pertanyaan mengapa. Pertama, mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional? Bagi saya, filosofi merupakan pokok dari segala pengetahuan, dalam hal ini tentunya pendidikan. Ketika kita memilih untuk terjun ke dalam suatu bidang, khususnya di sini adalah pendidikan, maka sangat diperlukan dan dipahami nilai-nilai serta konsep dasar dalam sistem pendidikan yang ada, tentunya di Indonesia. Dengan adanya mata kuliah filosofi ini, saya rasa akan membantu kita, khususnya saya sendiri, dalam memahami dasar-dasar serta nilai-nilai sistem pendidikan untuk pembentukan karakter bangsa. Sehingga dari pemahaman ini akan melatih dan membantu untuk memahami dan berpikir kritis atas asumsi-asumsi dasar dalam praktik pendidikan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap rancangan metode pembelajaran yang sesuai dengan melihat kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedua, apa sih yang saya yakini? Saya yakin dengan mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini mampu membentuk pola pikir serta sikap saya sebagai calon pendidik agar lebih terarah dan sesuai dengan visi misi pendidikan nasional yang sudah ditetapkan. Mengapa? Karena dengan adanya mata kuliah ini, tentu kita dapat memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan lebih mendalam tentang pendidikan, sehingga kita akan mengetahui sistem ataupun kebijakan-kebijakan terhadap perubahan yang terjadi setiap periodenya. Dalam hal ini, sebagai calon pendidik, saya dapat mengambil keputusan yang sesuai dan memahami tanggung jawab moral terhadap peserta didik. 3, apa sih yang memotivasi saya? Banyak hal yang memotivasi saya. Motivasi ini tentunya muncul dalam diri saya dan mendapat dorongan dari salah satu dosen saya juga yang pernah mengajarkan tentang filsafat. Motivasi yang muncul dalam diri saya adalah saya menyadari dan memerlukan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang pendidikan, terlebih tentang perubahan-perubahan yang selalu ada. Karena ini merupakan salah satu bekal saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Di samping itu, salah satu dosen filsafat saya juga, yaitu Pak Deddy Nur Jamil, pernah berkata bahwa filosofi ini berbicara tentang bagaimana kita dapat berfilsafat gitu, dan kita semua ini sebetulnya berfilsafat. Beliau selalu mengingatkan kami bahwa berfilsafat itu penting karena itu menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Yang kedua, itu mengenai bagaimana. Satu, apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan. Strategi yang saya terapkan dalam mencapai tujuan dalam mengikuti mata kuliah ini adalah tentunya dengan konsisten dalam mendalami materi atau bacaan yang sudah disediakan ataupun pemahaman lainnya bisa dicari mungkin melalui artikel ataupun lain sebagainya gitu ya, sumber yang lain. Kemudian selain itu, saya juga akan berusaha aktif dalam diskusi karena ini akan membantu saya dalam memahami dan mendalami terkait konsep filosofi pendidikan ini. Kemudian yang kedua, apa saja yang saya lakukan untuk menjalankan strategi tersebut? Yang saya butuhkan tentunya media yang memadai seperti laptop, internet, gitu. Kemudian selain itu juga konsisten dalam motivasi yang sudah dibentuk sebelumnya dan menyadari bahwa hal ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian keterlibatan dalam diskusi, tentunya juga saya membutuhkan kerjasama dengan teman-teman yang lainnya agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga apa? Apa sih langkah-langkah konkret yang saya jalankan? Yang pertama itu membuat rencana pembelajaran pribadi. Tentunya saya akan membuat jadwal khusus untuk bisa mempelajari mata kuliah ini di luar jam kuliah agar dapat lebih memahami materinya dengan baik. Yang kedua juga saya mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan baik, dengan bergabung dan ikut hadir dalam setiap sesi kuliah dan mengikuti kegiatan diskusi. Yang ketiga, evaluasi hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Ini evaluasi ini bisa berbentuk individu ataupun juga kelompok. Kemudian pertanyaan kedua masih tentang kapan saya menjalankan langkah-langkah tersebut? Saya akan menjalankan langkah-langkah tersebut mulai saat ini sebagai bekal kehidupan nanti di masa yang akan datang, terkhusus dalam dunia pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.